Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku, salam hormatku untuk sahabat-sahabat tercinta dimanapun Anda berada, baik di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei Darussalam, di Hong Kong, di Alaska. Semoga kalian semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita dapat pertanyaan dari saudari kita Bu Ima dari Alaska. Mari kita dengar pertanyaannya. Salam Ustaz, nama saya Ima Biotman dari Alaska. Saya ingin bertanya, bagaimanakah hakikatnya dunia dan akhirat di sisi Allah Ta'ala? Sekian, terima kasih Ustaz. Semoga diberkahi oleh Allah dan sentiasa sihat, dan salam sayang dan salam cinta saya dari Alaska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, bagaimanakah yang dimaksud dunia dan akhirat, hakikat dunia dan hakikat akhirat di sisi Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Syariatnya dunia adalah, di dunia inilah syariatnya dunia. Hakikatnya akhirat atau syariatnya akhirat ya di dunia ini juga. Selama ada langit dan bumi, maka dunia akhirat ada di dalamnya. Jadi makna dunia di sudut pandang mayoritas manusia adalah hati yang masih teraku-akui sebagai manusianya lah yang merasa berkuasa menjadi Tuhan di dalam hidup dan badan ini. Inilah hakikatnya dunia. Jadi hatinya di dunia, hatinya beriman, berwalikan, menjadi khalifah-khalifah bagi hawa nafsunya sendiri. Inilah hakikat dunia. Salatnya di dunia, ibadahnya di dunia, perbuatan baiknya ada di dunia. Semuanya, seluruh aktivitasnya serba keduniawian. Maka inilah hakikat dunia. Jadi ibadah dan sholatnya tidak akan sampai kepada akhirat. Karena jiwanya
masih tenggelam di dalam dunia. Karena jiwanya masih jadi budak-budaknya dunia. Karena jiwanya masih terkurung, masih terbelenggu di dalam lapasnya dunia. Jadi dunia ini sebagai penjaranya. Jadi dunia ini sebagai rajanya, dirinya sebagai budak-budaknya dunia. Selalu disiksa oleh dunia, selalu disiksa dengan apa-apa yang dicintainya di hatinya. Jadi hatinya masih ada di dunia karena pandangannya masih pandangan Dajjal, yakni matanya satu. Dajjal itu matanya satu. Maksudnya satu bagaimana? Bukan satu-satu mata yang seperti digambar-gambarkan Dajjal itu. Maksudnya matanya dua, yang satu buta, yang melek hanya satu. Jadi maknanya Dajjal itu matanya, mata lahirnya melek, tapi mata hatinya picek. Jadi mata hatinya buta. Jadi mata hatinya keras melebihi kerasnya batu. Sehingga di dalam hatinya yang ada hanyalah urusan dunia yang dipelopori oleh hawa nafsu iblis syaitan yang berkuasa di dalamnya. Jadi meskipun ibadah, jadi meskipun sholat, bila di dalam hatinya iblis dan syaitan yang berkuasa atas hidup dan badan ini, hawa nafsunya yang merasa berkuasa dan mengaku-akui bahwa yang sholat dan yang ibadah itu adalah dirinya sendiri, maka inilah yang disebut amal dunia yang fana. Jadi apapun yang dikerjakan, jadi apapun yang diaktivitaskan, jadi apapun yang diibadahkan, jadi apapun sholat-sholat yang dikerjakan, semuanya fana, semuanya hancur, semuanya tak ada faedahnya. Karena di dalam hati kita masih kufur, karena di dalam hati kita masih ingkar, karena di dalam hati kita masih mensekutukan Allah dengan diri manusianya di hatinya. Jadi yang kuasa, jadi yang maha hidup, jadi yang maha pencipta, jadi yang maha kuasa di dalam hati kita hanyalah kita sendirian. Jadi hidupnya Allah gaib, jadi wujudnya Allah gaib, jadi kuasanya Allah gaib, jadi kehendak dan daya upayanya Allah gaib di dalam hatinya. Jadi kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, semuanya yang diucapkan selama ini hanyalah kedustaan belaka. Meskipun mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tapi praktek hati kita tiada yang punya kekuasaan dan daya upaya atas seluruh laku-laku badanku kecuali aku sendiri. Di dalam hati kita kan begitu. Seolah-olah semuanya diaku-akui sebagai laku diri manusianya, sebagai ciptaan diri manusianya. Manusia merasa bisa menciptakan solat-solatnya,
manusia merasa bisa menciptakan ibadah-ibadahnya, manusia merasa bisa menciptakan sholat duha, sholat tahajud, sholat tasbih, sholawatan, istighosaan. Manusianya merasa sebagai pencipta pekerjaannya, manusia merasa menjadi pencipta berjalannya, duduknya, semuanya seolah-olah kitalah yang maha pencipta di hati kita atas diri kita sendiri. Inilah yang disebut hakikat dunia yang fana. Pasti hancur leburlah apa yang diamalkan kita selama ini. Karena tidak menyembah Allah di dalam hati, karena di dalam hati ini yang ada, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa hanyalah diri kita sendiri yang selama ini mentuhani hidup dan badan ini, maka selamanya takkan pernah bisa bertuhankan Allah. Karena yang jadi Allah selama ini adalah kita sendiri tanpa kita sadari. Mayoritas manusia banyak menilai di dalam hatinya bahwa orang-orang yang bertauhid atau orang-orang yang belajar hakikat makrifat itu orang yang syirik, orang yang kufur, orang yang murtad, kata mereka. Mereka dengan mudahnya mengkafir-kafirkan orang lain karena ketidaktahuannya. Sedangkan kepada dirinya sendiri, kepada kafirnya sendiri tidak peduli, tidak menyayangi kekafirannya sendiri di hatinya karena kebodohannya, karena kejahiliaannya kepada Allah, sehingga mata hatinya buta. Kafire dewe radikatake, kafirnya sendiri tidak diperdulikan. Kita sibuk mengkafir-kafirkan orang lain, tapi kekafiran kita sendiri tidak kita hiraukan selama ini. Karena kita hanya berpenampilan di luar diri kita daripada berpenampilan di dalam diri. Kita lebih suka mengkaji orang lain, kita lebih suka menghibah orang lain daripada kita mengkaji diri kita sendiri, daripada kita menghibah diri kita sendiri, daripada kita menghisab diri kita sendiri sebelum kita dihisab. Itulah makna dunia. Jadi hakikat dunia dan amal-amal dunia adalah ketika di dalam hati kita yang jadi Tuhan masih diri manusianya, sedangkan Allah digoibkan. Itulah ciri-cirinya manusia yang tidak bertuhan, ciri-ciri manusia yang kufur, ciri-ciri manusia yang selalu mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Tandanya Allah gaib di hatinya, tandanya Allah gaib menurut prasangkanya. Itulah tanda-tanda orang yang tidak bertuhan, orang yang belum masuk Islam, orang yang belum beriman kepada Tuhan pencipta diri manusianya. Jadi itulah tanda-tanda penduduk dunia. Lalu bagaimana kita bisa menjadi penduduk akhirat? Jadi bagaimana caranya amal dunia bisa sampai kepada akhiratnya?
Bagaimana caranya tanaman-tanaman di dunia ini bisa kita nikmati di akhirat? Nah, menurut mayoritas manusia kita selama ini kan akhirat itu bukan sekarang, tapi akhirat itu nanti. Menurut pemahaman keyakinan akidah kita kan demikian. Dunia ini ya sekarang ini, akhirat nanti setelah mati. Jadi setelah mati, matinya raganya akhirat. Bagaimana mungkin raga kita bisa merasakan akhirat sementara badannya sudah kembali menjadi tanah? Jadi yang dimaksud hakikat dunia dan hakikat akhirat itu ya saat ini, ketika hidup dan badan ini masih ada, ketika bumi dan langit masih ada. Jadi dunia akhirat di sini, min dan plus di sini, baik dan buruk di sini, dosa dan pahala di sini, halal dan haram di sini, laki perempuan di sini, taat dan maksiat di sini, semuanya serba di sini. Tak ada yang besok, yang setelah matinya badan. Jika badan sudah mati, sudah tak ada cerita lagi. Badan kembali ke asal usulnya, asalnya dari tanah, kembali ke tanah. Jadi alam-alam yang disebut-sebutkan di luar sana itu bukan besok, tapi sekarang sudah nyata bagi manusia yang sudah bertuhan, bagi manusia yang sudah bermakrifat kepada Tuhannya, bagi manusia yang sudah beriman bahwa yang ada di alam semesta ini hanyalah Allah daripada hawa nafsunya sendiri. Bagi mereka lah semua perjalanan-perjalanan itu nyata adanya. Mohon maaf. Jadi bagaimanakah caranya agar tanaman-tanaman, agar ibadah-ibadah, agar sholat-sholat kita, agar puasa, haji, sedekah, perbuatan baik kita bisa sampai kepada akhirat? Bagaimana caranya? Bila tidak sampai ke akhirat, ya amalnya itu ya terbakar di dunia ini, terbakar, dibakar di dalam neraka. Siapakah neraka itu? Ya hawa nafsu itulah neraka. Disitulah kumpul iblis dan setan. Selama ini kan kita kumpul dengan iblis dan setan. Selama ini kan kita ada di dalam neraka, tapi kita tidak menyadarinya. Karena bahan-bahannya neraka itu ketika ada badan dan hati yang keras melebihi kerasnya batu, yakni jiwa yang mati kesadarannya, itulah neraka. Jadi bagaimana mungkin Allah menerima sholat dan ibadahnya orang yang kafir, orang yang belum suci, orang yang belum beriman kepada Allah, kepada pencipta dirinya. Jadi agar supaya tanaman-tanaman dunia ini bisa mencapai akhiratnya, maka kenalilah siapa pemilik dunia dan akhirat. Jadi kenalilah siapa pemilik langit dan bumi. Jadi yang memiliki langit dan bumi itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang kekal, lagi terus-menerus mengurusi seluruh ciptaan-ciptaannya.
Jadi hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup manusia kita, itulah Allah. Tapi selama ini berhubung hidup ini kita akui sebagai hidupnya manusia, kita buta akan Allah. Karena kita yang jadi Allah, karena seluruh sifat-sifatnya Allah sudah kita akui sebagai milik kita, bagaimana mungkin kita bisa mengabdi kepada Allah sementara yang jadi Allah adalah diri kita sendiri selama ini. Sedang Allahnya, sedang pencipta diri manusia kita selama ini kita tiadakan di hati kita, kita goibkan di hati kita tiadakan kekuasaannya atas diri manusia kita di hati kita. Bagaimana mungkin kita bisa mengabdi kepada Allah yang tidak kita kenali selama ini? Kan bingung, nyembah apa selama ini? Sholat menghadap apa selama ini? Selama ini ibadah dan sholatnya kan kita nyembah dunia. Kan kita nyembah hawa nafsu kita sendiri di dalamnya. Ketika sholat Allahu Akbar, setelah hawa nafsunya dimahabesarkan, setelah hawa nafsunya merasa ngaku bisa sholat, maka setelah Allahu Akbar, hawa nafsu keluar dari masjidnya, hawa nafsu keluar dari badannya. Dengan sekutu-sekutunya iblis dan setan, hawa nafsu keluar mencari apa yang dicintainya, yang dicari, yang dihadap di dalam sholat, dunia dan segala urusan-urusannya. Jadi selama ini kita nyembah Allah apa nyembah dunia? Nah, bila kita tidak mengenal Allah, bila kita tidak bermakrifat kepada Allah, maka sejak detik akil balik sampai setua ini, seluruh amal ibadah kita, seluruh solat-solat kita, tentunya sudah kita makan sendiri. Tentunya sudah kita persembahkan kepada hawa nafsu kita sendiri. Karena ibadahnya masih di alam dunia, maka terbakarlah di dalamnya. Ibadahnya di dalam neraka. Hawa nafsunya lah yang mengaku-ngakui sebagai pelaku ibadah dan sholat. Ibadah dan sholatnya di dalam neraka. Ia kebakar terus. Tidak sampai kepada Tuhannya. Karena yang disembah di dalam hatinya syaitan yang terkutuk. Syaitan yang nyata. Jadi pada intinya bagaimana caranya sampai ke akhir, ya kenalilah Tuhanmu. Pasrahkan, ridhokan, ikhlaskan di hati kita bahwa sebenarnya hidup inilah Allah yang menguasakan badan-badan ini. Jadi diri manusia kita kembali ke alamnya, yakni menjadi makhluk yang tidak bisa apa-apa, apalagi menciptakan sholat, apalagi menciptakan ibadah, apalagi menciptakan harta-harta yang selama ini Anda cari. Hidup saja tidak punya, apalagi yang lainnya. Nah, inilah yang dimaksud hamba-hamba yang bertuhan, yakni hamba-hamba yang sudah kembali ke akhirat. Jadi hakikat akhirat itu adalah sudah tiadanya dirimu di hatimu. Jadi hakikat akhirat itu adalah sudah sucinya Allah dari keberadaan diri kita
di hati kita, suci bersih dari manusia kita, yang ada hanya Allah, hidup yang mengutus badan, hidup yang mempergerakkan badan, hidup yang merajai badan-badan setiap manusia, hidup yang merajai makhluk-makhluk yang diciptakannya. Inilah yang dimaksud hakikat akhirat. Hati sudah kembali kepada esanya Allah. Manusianya sudah tak ada lagi di hatinya. Manusianya sudah mati. Manusianya kembali ke asalnya, yakni hal yang tak dapat disebut-sebut. Inilah maknanya dunia akhirat. Hakikat dunia dan hakikat akhirat. Meskipun badan masih hidup, meskipun badan ini di dunia, tapi hatinya sudah menggapai hakikat akhiratnya. Maknanya hati selalu diafalkan oleh hayatullah. Apapun yang tergerak, apapun sholat ibadah kita, tentunya semuanya sudah kembali ke alamnya, yakni lillahi ta'ala. Hanya Allah lah yang mengafalkan manusia seluruh amal-amalnya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah penciptamu dan Allah lah pencipta apa yang kau berbuat. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Ima dari Alaska, semoga jawaban ini bisa memuaskan hati Bunda. Dan untuk saya serta kita semua, semoga pemaparan ini bisa menggugah hati kita, bisa menyadarkan kesalahan-kesalahan kita selama ini kepada Allah, sehingga kita taubatan nasuha kepada Allah, menggapai husnul khotimah. Jangan menunggu nanti. Sekarang husnul khotimah itu harus dicari. Jika tidak menemukan husnul khotimah sekarang, bagaimana Anda bisa pulang dengan selamat kepada Tuhan yang menciptakan diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.